Pemirsa, ada masih di The Morning Show bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Anggi Pasaribu. Pemirsa, kita melanjutkan informasi hari ini di pada pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur terindikasi banyak terjadi kecurangan. Ya, dan massa pun mendatangi kantor KPU dan Bawaslu menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Massa menggeruduk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Namun aksi mereka tertahan di pintu masuk oleh barikade aparat kepolisian. Massa pun menumpuk dan sempat memblokade jalan. Selain membawa beragam spanduk kecaman terkait ketidakbecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai suara pemilu bisa diatur oleh segelintir pihak untuk memenangkan pihak atau calon tertentu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi aksi kecurangan secara masif yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Tapi hari ini, penyelenggara pemilu hari ini, semuanya tidak ada yang benar. Karena penghitungan data sudah jelas. Bawaslu menekan ke PPS bagaimana salah satu calon harus dapat suara tanpa dicoblos. Jadi kami menuntut pemilihan ulang di Bangkalan ini. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyatakan pihaknya sangat terbuka atas segala kritikan, termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat. Bahkan menurutnya pihak Bawaslu sudah melakukan investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa pastikan ya. Ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluhan KU, ya. Tinggal kita buktikan saja ya KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang dan hitung ulang terhadap puluhan TPS di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Yogyakarta, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau GARDA ini berunjuk rasa di depan kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, undikin mereka mengenakan seragam siswa sekolah dasar atau SD dan mengajak KPU belajar matematika bersama agar bisa berhitung dengan benar terkait penghitungan atau rekapitulasi suara pemilu 2024. Aksi bertajuk Sinau Matematika bersama KPU ini digelar ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan GARDA di halaman kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Dalam aksi ini, mereka mengenakan seragam siswa sekolah dasar SD dan mengajak KPU belajar matematika bersama-sama agar bisa berhitung dengan benar. Para demonstran ini memprotes banyaknya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024, terutama saat rekapitulasi hasil pemungutan suara. Di antaranya terdapat indikasi penggelembungan suara di berbagai daerah, kisru aplikasi Sirekap KPU, hingga penghentian rekapitulasi tingkat kecamatan. KPU ini kami akan menyampaikan aspirasi, kami akan mengajari kembali KPU bagaimana cara menghitung yang benar. Karena SD pun tahu bagaimana cara menghitung yang benar. Itulah sebabnya tema kali ini adalah Sinau Matematika bareng KPU. Terkait dengan itu tadi, perbaikan angka-angka yang anomali itu, ekstrim itu kan diperbaiki. Nah, diperbaiki di dalam Sirekap sehingga rekap di kecamatan itu bisa sudah menggunakan angka-angka yang di info pemilu itu sinkron. Sebelum membubarkan diri, massa aksi memberikan sejumlah buku pelajaran matematika kepada Ketua KPU DIY sebagai bentuk pengingat dan simbol untuk mengawal perhitungan suara secara benar. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di Polewali Bandar, Sulawesi Barat ini diwarnai kericuhan. Dan sejumlah aparat kepolisian berhasil mengamankan kedua pihak hingga kericuhan itu tidak meluas.
Inilah suasana kericuhan yang terjadi di kantor Kecamatan Bulo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada Senin siang kemarin. Rekapitulasi yang awalnya berjalan aman, tiba-tiba terjadi kericuhan hingga suasana di dalam ruangan gaduh. Sejumlah orang yang berada di tempat tersebut berhamburan, beberapa orang terlihat emosi dan sempat saling kejar. Seorang saksi bahkan mengambil kursi plastik yang berusaha menyerang seorang yang diduga saksi partai politik lainnya. Keributan bermula saat seorang saksi meminta rekapitulasi dihentikan lantaran meminta tanggapan KPPS. Beruntung sejumlah aparat kepolisian melerai kedua belah pihak yang nyaris saling serang dan adu jotos. Ketidakpuasannya maksudnya seperti ini, yang saksi tersebut minta klarifikasi bahwasanya ada 3 desa dan 5 TPS itu kemarin adanya kejadian boleh bilang bencana yang mengharuskan TPS itu bergeser agar tidak basah karena hujan. Rekapitulasi kembali dilanjutkan setelah suasana kembali tenang dan sejumlah aparat kepolisian menjaga ketat proses penghitungan suara di Kecamatan Bulo. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaizar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan hingga baku hantam ini terjadi saat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Ya, masa emosi karena caleg yang didukungnya mendapat hasil suara sedikit. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang merupakan simpatisan seorang calon legislatif dari Partai Nasdem menerobos masuk ke dalam arena rekapitulasi suara. Mereka emosi hingga membanting kursi, meminta rekapitulasi suara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat dihentikan. Panitia pemungutan suara dituding melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu calon hingga membuat mereka emosi. Aksi tersebut juga diwarnai baku pukul antara warga dengan aparat keamanan yang berusaha mencegah massa mengambil kotak suara. Beruntung, petugas keamanan bisa mencegah keributan meluas dan mengamankan kotak suara. Memang serta bersama, tapi tidak ada warga yang sampai dengan masuk ke tempat kita sudah himbau bersama Pak Ketua PPK bersama teman-teman yang lain dengan aparat keamanan yang lain, silakan dikawal tentunya secara prosedural. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun proses rekapitulasi tingkat kecamatan sempat tertunda. Dan pemirsa, mendapati kotak suara yang tidak tersegel, salah seorang kader partai mengamuk dan menganiaya petugas PPK di kantor gudang logistik PPK Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, tak terima ini perbuatan maksudnya pelaku, petugas PPK pun melapor ke polisi. Sejumlah kader partai peserta pemilu 2024 ini mengamuk dan meluapkan kemarahannya atas dugaan kecerobohan dan kecurangan. Memicu kericuhan saat mereka mendatangi gudang logistik PPK Cikarang Timur pada Sabtu dini hari. Para kader menduga adanya kecurangan usai mendapati sejumlah kotak suara tidak disegel saat dievakuasi dari kantor Desa Karangsari ke gudang logistik PPK di Desa Jatirejo. Usai kericuhan tersebut, 2 petugas pemungutan suara kecamatan atau PPK Cikarang Timur melapor ke pihak kepolisian sektor Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Ketika kami melakukan aktivitas, tiba-tiba ada salah satu oknum dari massa tersebut melakukan tindakan pemukulan kepada anggota PPK. Salah satunya adalah saya sendiri. Para petugas pemungutan suara berharap polisi dapat menindak tegas oknum kader partai yang telah berbuat anarkis terhadap petugas panitia pemungutan suara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan.